Saying goodbyes? Saying hello. And why bother? Are you my trusted friend? No rules, no management. We've known each other since we were nine. Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan, saya Boy yang akan membawakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki. Sebelumnya aku informasikan, konten ini berisi full spoiler. Film yang akan kita bahas kali ini adalah John Wick Chapter 4, yang merupakan film lanjutan dari sequel sebelumnya. Buat kalian yang tidak ingin terkena spoiler, Mimin sarankan untuk menonton di bioskop terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan John Wick yang sedang berlatih di markasnya Bowery King. Sebagai rekan, John Wick pun datang membawakan jas anti peluru yang biasa ia gunakan ya guys. Hal itu pertanda jika John Wick akan siap beraksi kembali menghadapi High Table. Kemudian scene pun berpindah di sebuah padang pasir yang sangat luas. Terlihat di sini John Wick mengendarai Black Horse-nya, sedang kejar-kejaran dengan 3 orang berpakaian burka Arabian, sembari menembaki mereka. John Wick pun berhasil melumpuhkan satu persatu dari mereka hingga tewas. Setelah itu, John Wick pun bertemu dengan seorang pria bergamis hitam yang terkenal dengan nama The Elder. Di sini, John Wick hendak menagih tentang kebebasan freedomnya, karena John Wick ini ingin kedamaian, namun tidak diberikan oleh The Elder yang merupakan anggota Table juga. Kesal dengan jawaban dari The Elder, John Wick langsung menembaknya hingga tewas saat itu juga. Scene pun berpindah ke sebuah hotel kontinental di New York, dan seorang kakek tua yang berkata kepada Karen sebagai tangan kanan Winston, dia ingin bertemu dengan Mr. Manager atau pemilik dari hotel ini, yaitu Mr. Winston. Kakek-kakek tua tersebut bernama Harbringer. Lalu Karen menelpon Mr. Winston dan berkata bahwa Harbringer ingin bertemu langsung. Usut punya usut, ternyata Harbringer ini adalah utusan dari Marquis. Sosok ini adalah penanggung jawab baru High Table. Buat yang lupa, High Table adalah organisasi tertinggi mafia yang ada di film John Wick ini. Marquis menyuruh untuk menghancurkan Hotel Continental. Ini karena terindikasi bahwa Winston masih berhubungan dengan John Wick. Awalnya, Winston menolak untuk melakukannya, tapi merupakan keputusan akhir dan sudah disetujui oleh seluruh anggota High Table bahwa hotelnya harus dihancurkan dengan cara dibom, sehingga mereka harus mengevakuasi orang-orang di dalam hotel. Dengan kesal, Winston pun tak bisa berkata apa-apa dan harus tunduk dengan keputusan itu. Winston dan Karen pun pergi menemui Marquis. Di sana Winston meminta kesempatan kedua kepada Marquis untuk mengampuninya, tapi Marquis tidak setuju. Terlihat Winston begitu cemas karena waktu yang diberikan untuk evakuasi adalah 1 jam, sementara waktu dari jam pasir sudah hitungan menit. Setelah jam pasir itu habis dan kesepakatan tidak ditemukan, Marquis meledakkan Hotel Continental itu dan dengan arogannya ia membunuh Mr. Karen di hadapan Winston. Sebagai teman dekat, Winston pun hanya bisa meratapi tubuhnya Karen yang sudah mati di lantai. Lalu scene berpindah ke seorang pria buta yang bernama Ken, sedang mendengarkan anak perempuannya memainkan biola. Ken mendapatkan panggilan langsung oleh Marquis untuk datang ke kediamannya. Latar belakang Ken ini adalah pembunuh bayaran profesional yang terbilang hampir setara dengan John Wick kemampuannya ya guys. Marquis meminta Ken untuk melayaninya lagi membunuh John Wick karena Marquis sangat menginginkan John Wick mati. Awalnya Ken hendak menolak, namun Marquis mengancam bahwa ia bisa membunuh putrinya Ken dengan sangat mudah. Mendengar ancaman itu, Ken pun tidak punya pilihan lain karena sebagai seorang ayah tentunya ia ingin anaknya itu selamat dan hidup. Ia pun menerima tawaran permintaan dari Marquis untuk memburu dan membunuh John Wick karena Ken yang sebenarnya tahu di mana John Wick ini berada. Seperti yang kita tahu, John Wick suka pindah-pindah tempat dan bersembunyi. Berpindah ke Hotel Continental Osaka, Jepang. Di sana terdapat seorang tracker bernama Mr. Nobody yang memesan kamar hotel bersama anjingnya.
Hotel Continental Osaka ini dipimpin oleh manajer bernama Shimazu dan anaknya yang bernama Akira sebagai resepsionis. Akira menasehati ayahnya agar tak terlibat dan berurusan dengan John Wick karena risikonya adalah kematian. Di rooftop ternyata John Wick telah meminta perlindungan dengan Shimazu ini selaku teman lama. Shimazu pun memberikan kabar kalau Hotel Continental di New York telah dihancurkan akibat John telah membunuh seorang The Elder. Di bawah terlihat orang suruhan Marquis yang sudah sampai di lobi dan mereka meminta bertemu dengan manajer. Diam-diam Akira menyuruh untuk mengevakuasi seluruh penghuni hotel. Setelah itu dia memberikan kabar kepada Shimazu kalau orang suruhan High Table telah datang. Tentunya orang suruhan Marquis ini kemari untuk mencari John Wick. Full access to your hotel. Of course, surrender your firearms. Don't repeat the mistake that fool in New York made. Shimazu terkejut melihat Ken yang kini bekerja untuk High Table. Ken mencoba berunding dengan Shimazu agar segera menutup hotel ini atau bernasib sama seperti Hotel Continental di New York. Tak ingin menyerah begitu saja, ia memilih untuk melawan High Table dan rela melindungi John Wick karena mereka adalah sahabat baik dan pertarungan pun terjadi. Anak buah Marquis kesusahan menghadapi begitu banyaknya pasukan hotel. Dan karena semua anak buah High Table kewalahan menghadapi anggota Shimazu, akhirnya Ken pun turun tangan. Walaupun buta, Ken ini sangatlah lincah dan juga cerdik. Untuk menutupi kekurangannya, ia menggunakan sensor di setiap bagian benda di sana untuk tanda jika ada orang yang mendatanginya. Akira dan John masih berusaha menghadapi banyaknya pasukan High Table. Saat itu Akira tertembak sehingga Shimazu menyuruh John untuk pergi dan kabur dari sini. Sementara ia akan membawa Akira ke tempat aman. John pun mengalahkan beberapa pasukan khusus High Table, dan karena kehabisan peluru, ia pun menggunakan double stick untuk melawan mereka. Setelah berhasil menghabisi beberapa pasukan, akhirnya John pun bertemu dengan teman lamanya yaitu Ken. Terlihat pertarungan begitu sengit. Di saat John pun terdesak, Mr. Nobody mengganggu pertarungan mereka. Di sisi lain, kini harga nyawa John Wick telah naik menjadi 20 juta dolar. Akhirnya John bertemu dengan Mr. Nobody. Mr. Nobody ini tidak ada niatan ingin menolong John Wick, namun ia hanya ingin menjaga John Wick karena ia menunggu harga John Wick menjadi mahal, dan jika sudah mahal, barulah ia akan memburu John Wick. Di sisi lain, Shimazu dan Akira bertemu dengan Ken yang sudah membunuh semua anak buah Shimazu. Karena Shimazu sudah membantu John Wick, maka Ken akan membunuh Shimazu juga. Saat itu Shimazu ternyata telah terkena luka tembakan dan akibatnya pertarungan terjadi tak seimbang, sehingga membuat Shimazu kalah dan meninggal. Namun karena Ken juga memiliki seorang anak, ia memutuskan untuk tak membunuh Akira dan membiarkannya pergi. Sementara itu, John tiba di stasiun kereta. Di dalamnya ia bertemu dengan Akira yang tengah terluka. Akira pun bertanya siapa orang buta itu. John pun menjawab, itu teman lamaku. Untuk membalaskan dendam kematian ayahnya, Akira ingin agar Ken mati. Entah Ken akan mati di tangannya ataupun John Wick. Kembali ke New York, Winston bertemu dengan Bowery King dan sambil menatapi hotelnya yang sudah hancur, Winston bilang kepada Bowery kalau ia ingin bertemu dengan John Wick. Di sisi lain, The Harbinger selaku penasehat Marquis menasihati Marquis agar berhati-hati karena menurutnya penghancuran dua hotel Continental sebenarnya tak perlu dilakukannya hanya untuk menangkap seorang Baba Yaga atau John Wick.
Terlihat di sana Mr. Nobody dibawa menuju ke hadapan Marquis. Di sana Marquis penasaran bagaimana cara Mr. Nobody melacak keberadaan John Wick. Mr. Nobody meminta imbalan sebesar 30 juta dolar kalau Marquis ingin mengetahui caranya. You clearly can afford it. Tindakan Mr. Nobody yang berani mengancam petinggi High Table itu membuat ia harus tertancap pisau di tangannya, dan Marquis pun menyuruh Mr. Nobody memilih cabut pisau itu untuk 10 juta dolar saja atau tarik pisau itu hingga tangannya robek dan mendapatkan 30 juta dolar. John pun kembali ke New York untuk bertemu dengan Winston. Winston pun bilang, lihat akibat yang telah kau lakukan John, mau seberapa banyak pun kau membunuh High Table, mereka pasti akan mencari penggantinya. Sehingga Winston memberikan saran kepada John untuk melakukan duel bersama Marquis menggunakan cara lama atau old school. Namun syaratnya adalah tantangan haruslah disampaikan dari pihak keluarga. Dan John tidak memiliki keluarga lagi, sehingga Winston menyuruh agar John memperbaiki hubungannya dengan keluarga Ruska Roma yang ada di Berlin. Challenge him to single combat. I suggest you get your ass to Berlin. Tiba di Berlin, ia ingin bertemu dengan pemimpin Ruska Roma saat ini. Ternyata Mr. Nobody juga telah tiba di tempat itu. Ia melaporkan kepada Marquis kalau John berada di sebuah gereja. Namun Marquis pun bilang jika Mr. Nobody ingin mendapatkan imbalannya, maka ia harus membunuh John. Pemimpin Ruska Roma telah tiada akibat John mengeksekusi The Elder, dan kini Ruska Roma dipimpin oleh Katia sebagai anaknya. John pun bilang, kita memiliki musuh yang sama, maka lebih baik kita bekerja sama untuk berduel dengan Marquis. John membutuhkan persetujuan dari keluarga, dan Katia pun berpikir John harus membunuh terlebih dahulu pembunuh ayahnya Katia yang bernama Kila. Barulah Katia akan menerima John sebagai keluarga lagi. Bring proof of death. John pun dibawa ke markas milik Kila. Akhirnya John bertemu dengan sosok Kila. Namun di sana juga terdapat Ken yang menunggu John. Ditambah lagi saat itu datanglah Mr. Nobody yang juga ingin bertemu dengan John Wick. Sehingga Kila mengajak mereka bermain kartu untuk menentukan siapa yang berhak untuk dibunuh. I'm going to kill you. Saat bermain kartu, John mendapatkan kartu terendah, sementara Kila mendapatkan kartu yang tinggi. Sehingga mereka tahu kalau Kila ini bermain curang. Karena merasa dicurangi, saat ini mereka memutuskan untuk bekerja sama terlebih dahulu untuk melawan Kila dan anak-anak buahnya. Kila lari ke kerumunan orang, namun John berhasil menembak Kila yang membuatnya emosi sehingga pertarungan pun berlanjut. John terjatuh dari lantai atas, namun ia masih bisa berdiri. Dan Kila menyuruh anak buahnya untuk mengejar John. John terdesak dengan Kila yang memiliki power lebih besar karena faktor badannya juga. Namun John berhasil melihat celah dan membalikkan keadaan. Setelah berhasil membunuh Kila, lalu John mengambil gigi emasnya sebagai bukti nantinya. Di luar, Mr. Nobody yang sudah mendapatkan kesempatan membunuh John Wick pun dicegah oleh Ken. Kemudian John membawa gigi itu kepada Katia, dan akhirnya Katia pun menerima John sebagai keluarga lagi. Katia pun akhirnya menyuruh Winston untuk membawa tantangan duel John kepada Marquis. Marquis berpikir keras apakah ia harus menerima tantangan itu atau tidak, dan akhirnya ia pun menerimanya. Kalau John menang, John akan mendapatkan kebebasannya dari High Table, dan Winston mendapatkan kembali hotel kontinentalnya. Namun jika John kalah, maka John dan Winston akan dibunuh. Mereka pun akan membahas aturan duel yang akan dilakukan nanti di Paris, di dekat Menara Eiffel.
Akhirnya kedua pihak pun membahas kesepakatan aturan dalam duel nanti, dipimpin oleh kakek petinggi High Table, yaitu The Hellbringer. Aturan pun sudah ditetapkan, mereka akan berduel pistol tepat saat matahari terbit, yang akan dilaksanakan di gereja Sekalor, dan jika John tidak datang tepat waktu, maka John dan Winston akan dieksekusi mati. Namun liciknya, Marquis diperbolehkan memilih ajudan dalam pertarungan itu, dan ia memilih Ken untuk melawan John Wick. Jika John menang, maka ia akan mendapatkan kebebasan dan Winston mendapatkan kembali Hotel Continental. Namun jika John kalah, maka ia akan dieksekusi mati bersama dengan Winston. Lalu John pergi ke gereja untuk berdoa. Di sana juga terdapat Ken sebagai rekan lama mereka yang tak menyangka akan berduel sampai mati, dan keduanya juga terpaksa melakukan hal tersebut. Di markasnya, The Harbinger memperingati Marquis kalau ia kini sedang menantang Baba Yaga. Di tempat yang sama, yaitu di Paris, John mendatangi markas Bowery King. Ia memberikan John perlengkapan untuk bertarung dan jas anti peluru. Di sisi lain, Marquis ketar-ketir dengan John Wick sehingga ia pun menaikkan bounty John Wick. Barang siapa yang berhasil membunuh John Wick sampai matahari terbenam, maka ia akan mendapatkan $26 juta. Sebelum berhadapan dengan keseluruhan pembunuh bayaran yang ada di kota, Bowery memberikan sebuah senjata untuk John, lalu mengantarkan John sedekat mungkin yang mereka bisa. Pihak komunikator pun melihat John Wick sehingga ia menyebarkan info itu kepada semua pembunuh bayaran yang ada di kota, sehingga pertarungan pun tak dapat dielakkan. John berhasil kabur menuju bundaran Paris dan ia terus saja diincar oleh para pembunuh bayaran yang ada, termasuk anak buah si Marquis yang bernama Chidi. John terlihat kewalahan menghadapi banyaknya gempuran asasin di jalanan, namun dia sejauh ini berhasil bertahan. Mr. Nobody juga terlihat dalam pertempuran, namun ia meminta agar Marquis menaikkan bounty John Wick lagi, agar ia ikut membunuh John Wick. Mr. Nobody masih membantu John Wick saat ini, dan akhirnya John pun pergi menggunakan motor. Dalam perjalanan ke Secret Court, John dicegat oleh banyaknya pembunuh yang akhirnya mengharuskan John masuk ke dalam gedung tua. Di gedung, Mr. Nobody menawarkan kepada Marquis naikkan lagi harga menjadi $40 juta. Setelah berpikir tentang tawaran itu, akhirnya mereka sepakat. Marquis menaikkan bounty John Wick menjadi $40 juta, sehingga Mr. Nobody juga ikut membunuh John Wick. Terjadi duel antara John dan juga Mr. Nobody, dan saat Mr. Nobody akan ditembak oleh John Wick, John melihat anjing Mr. Nobody yang ingin ditembak oleh orang suruhan Marquis, yaitu Chidi. Teringat dengan betapa sayangnya dia dengan anjing pemberian istrinya dulu, akhirnya John lebih memilih untuk menembak pembunuh itu dan membiarkan Mr. Nobody hidup. Hal itu membuat Mr. Nobody menjadi respect dengan John. Lokasi gereja yang dituju ada di atas sehingga John harus mendaki lebih kurang 220 anak tangga. Namun ia kembali dihadang oleh banyaknya asasin, mau tidak mau ia harus berjuang menghadapi mereka semua. 10 menit lagi matahari akan terbit, sehingga Winston menjadi khawatir karena John tak kunjung sampai. John berhasil mengalahkan seluruh pembunuh, namun ia bertemu dengan anak buah Marquis yang malah menendang John ke bawah lagi. Tak disangka Ken ada di sana dan membantu John untuk naik ke atas juga. Akhirnya kita melihat bagaimana kerjasama antara legenda assassin menghabisi anak buah Marquis. Tak hanya Ken, Mr. Nobody juga ikut membantu John Wick karena merasa hutang budi telah menyelamatkan anjingnya. Cara yang sama juga dilakukan oleh Ken dalam mengalahkan Chidi menggunakan pensil, sehingga Ken berhasil melumpuhkan Chidi dan akhirnya Chidi dihabisi oleh anjing Mr. Nobody.
Akhirnya John dan Ken berhasil sampai ke atas tepat saat matahari terbit, dan duel pun segera dimulai. Aturan duel ini, yang pertama mereka harus beradu tembak dengan jarak 30 langkah. Karena masih sama-sama bertahan sehingga duel dilanjutkan dengan jarak semakin dekat, yaitu 20 langkah. John terkena pundaknya sedangkan Ken terkena di bagian perut, sehingga duel kembali dilanjutkan dengan jarak 10 langkah. Di tembakan terakhir, John Wick sempat terjatuh dengan luka serius di bagian perutnya juga, sedangkan Ken tidak terluka sama sekali. Mengira tembakan John meleset, Marquis mengambil kesempatan terakhir dengan berniat akan menembaki pistol ke arah John. Winston mengatakan jika Marquis telah melakukan kesalahan besar. Sontak John menembak mati Marquis. Di saat itu juga, karena peluru terakhir tidak ia gunakan menembak Ken. Ya, akhirnya dengan kepintarannya John berhasil membunuh Marquis, yang kini ia dibebaskan dari High Table. Sedangkan Winston mendapat hotelnya kembali dan juga renovasi. Ken dan putrinya pun dibebaskan dari High Table. John kemudian meminta Winston untuk mengantarkannya ke rumah. John tertunduk di tangga. Ia teringat dengan mendiang istrinya dan John pun akhirnya terkapar. John pun meninggal dunia dengan batu nisan yang bertuliskan Loving Husband sesuai dengan permintaan John. Di post credit scene diperlihatkan jika Ken akan menghampiri anaknya, namun tak disangka di tempat itu juga ada Akira yang sangat ingin membalaskan kematian ayahnya. Lalu film pun berakhir. Bagaimana teman-teman alur film John Wick Chapter 4 kali ini? Sungguh film yang sangat bagus menurut Mimin. Menurut pendapat Mimin sih John Wick belum mati, bisa jadi keberadaannya disembunyikan. Kalau menurut teman-teman gimana? Komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.